Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Tuhan itu bekerja Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan kita. Percayalah kalau orang yang tidak sibuk alias gabut gitu Bapak Ibu ya, maka orang ini akan sulit melihat dinamika Tuhan dalam hidupnya. Sulit. Ya. Kalau orang gabut coba apa? Nontonnya drama, ya. Drama Korea, drama Cina, drama India, semua dia tonton gitu. Ya. Ceweknya nangis, dia juga ikut nangis ya, saudara. Padahal dia nangisnya dibayar, kita nggak dibayar gitu ya. Gitu. Kalau kita gabut, kalau nggak nonton apa saudara? Scroll. Terus nggak? Terus saudara, Instagram dibuka, ya Facebook dibuka, TikTok dibuka saudara. Saudara tahu ada survei yang menyatakan gini saudara. Orang kalau gabut lalu dia scroll itu susah untuk menghentikannya. Betul ya? Padahal kita nggak ada gunanya lah kalau kita pikirin. Tapi terus ya tangan tuh mau terus. Kenapa? Karena otaknya bekerja. Sama dengan ketika kita apapun yang kita lakukan kita tanya ChatGPT saudara. Saudara tahu ada satu hormon nanti di saraf kita, di otak kita tuh dia dia akan berhenti bekerja dan itu akan mempengaruhi yang lainnya, saraf-saraf yang lainnya. Ya. Jadi hati-hati dengan kenyamanan hidup ini. Itu akan membahayakan kita. Kita pikir enak Pak. Betul nggak? Mau tanya apapun dia jawab dengan mantap. Pas lagi. Ya. Wah, kenapa kamu lelah? Ya karena usaha. Wah, bagus pertanyaanmu. Ya, lalu dia jawab lagi. Terus ditanya, usahanya apa yang lalu terus saudara. Ujung-ujungnya dia minta data kita. Ya, kita akan kejebak saudara. Itu orang gabut ya. Kalau orang gabut, orang itu akan apa? Nongki sana, nongki sini, cerita sana, cerita. Lihat orang terus. Tapi coba kalau saudara sibuk. Ada waktu enggak? Betul enggak? Nggak ada waktu. Hari-hari ini kami berlima ini Tuhan sedang bawa saudara. Ya, istri bilang ini lagi hetek-hetek gitu. Lagi wah gitu ya. Ya, untuk makan bersama-sama berlima itu sulit banget. Kalau dulu hampir tiap minggu lah ya. Ketika belum buka Pamulang tiap minggu ya kami makan bersama-sama hampir tiap minggu gitu. Sekalipun nggak setiap minggu. Tapi sekarang susah sekali. Karena yang Pamulang tutupnya jam 7, saudara, ya sampai di rumah jam 8:30. Ya, jadi nggak ketemu gitu lah, gitu ya. Tapi saya merasakan gini, wah ini luar biasa banget ya Tuhan bawa seperti ini deh. Enggak ada satu dengan lain tuh merasa berdiri sendiri, enggak. Karena kami satu tim, ya. Masing-masing berdinamika. Saya sedang berdinamika dengan Tuhan dan kesibukan yang ada, istri juga. Ya, lagi Tuhan jor-jorin dengan parcel ya, sudah 3 truk yang masuk gitu. Saya suruh dia urus, biarin aja kamu yang urus gitu ya. Dia bingung kan, dia belum pernah terima barang 1 truk gitu ya. Kalau sepeda saya bilang ada apa? Mereknya, ada size-nya. Kalau ini kan hampir sama semua gitu kan, hanya bedanya kue ininya, biskuit ini yang membedakan gitu Saudara. Tapi saya bilang enggak apa-apa, kamu nikmati. Yang namanya pengusaha seperti itu kan. Anak-anak juga sama-sama masing-masing yang sulung, yang tengah, yang bungsu sedang berdinamika. Saya bilang keren banget ya. Jadi kalau dulu masih ada konsep family time, waktu keluarga atau me time, saudara. Tapi sekarang Tuhan lagi obrak-abrik, saudara. Tuhan lagi betul-betul wow, tapi enak. Nah itu gimana saudara ceritanya? Bukan nggak enak, nggak ada merasa wah papa nggak memperhatikan kami, anak-anak enggak, tapi masing-masing. Kenapa? Karena kita bisa melihat Tuhan ketika kita dalam kesibukan. Disitulah kita hanya berkata, ini Tuhan semua. Tapi kalau saudara nganggur, saudara nggak ada kesibukan, coba orang tua yang nggak ada kerjaan apa-apa. Kan cuma nonton TV. Habis Pak, mau ngapain lagi kalau nggak nonton TV? Ya, nontonnya itu aja gitu nonton gitu ya. Ya, jangan. Ya, makanya di dalam Tuhan tuh tidak ada kata pensiun. Tidak ada kata pensiun, Saudara. Kalau saudara berkata, aku mau pensiun aja deh. Aku mau menikmati hidup aja deh. Udah pulang kampung aja deh, pulang Bangka aja deh. Tiong-tiong di sana, air gak usah beli gitu kan ya. Udara seger gitu ya. Nah, saudara bahaya. Kenapa? Karena Tuhan itu dinamis.
Tuhan tuh bergerak terus saudara. Maka kita juga mesti menyambut Tuhan seperti itu. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama Bapak Ibu. Coba kita baca sama-sama. Roma pasal 12 ayat ke-1 aja kita baca. Sama-sama yuk. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku apa? Menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, perhatikan, tubuhmu. Ya, ini perlu digarisbawahi, saudara. Sebagai apa? Persembahan yang hidup alias tidak boleh mati. Yang kedua, yang kudus. Lawan kudus apa? Najis, kudis. Gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya, dan berkenan kepada Allah, ya. Jadi tidak boleh kita mempersembahkan tubuh kita yang tidak berkenan kepada Allah. Kita sendiri yang merusaknya, itu nggak boleh. Lalu apa ya? Lanjutnya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudah perhatikan. Coba, apa hubungannya mempersembahkan tubuh dengan ibadah? Selama ini kita berpikir kan tubuh kan lahiriah. Kan gak ada hubungannya dengan ibadah. Ibadah kan rohani. Ya, datang hari Minggu ibadah, atau ikut persekutuan, atau ikut apapun namanya secara rohani gitu Bapak Ibu. Yang gak bisa hadir, sekarang kan gampang kan live streaming, saudara. Teman-teman yang di daerah sedang mengeluh hari-hari ini Bapak Ibu. Karena apa? Jemaatnya makin berkurang. Saya tanya, kenapa? Ya, jemaat kami banyak live streaming Pak. Karena sekarang live streaming mudah sekali. Mau gaya apapun ada. Khotbah gaya apapun ada. Gereja gaya apapun ada gitu saudara. Seluruh Indonesia bisa. Ya, oh gitu ya. Saya bilang, ya kamu nikmatilah. Gitu saya bilang dinamika kamu dengan Tuhan. Ya, kalau enggak kamu stres. Seperti itu kan. Ya, Bapak. Jadi Tuhan mau ingat persembahkan tubuh. Kita ini seringkali termasuk saya itu lalai dengan tubuh ini. Ya karena kita berpikir rohani tadi. Ya, itu Pak tubuh Pak, itu nggak penting Pak, nanti juga mati kok. Tapi saudara coba lihat, roh kita di mana? Roh kita ada di mana? Saudara bisa lihat roh kita di mana? Dalam tubuh, jiwa. Dalam tubuh. Jadi tubuh kita ini kan satu paket. Ketika coba tubuh kita rusak, tubuh kita sakit-sakitan, apa yang terjadi? Hah? Ayo. Roh kita juga terganggu kan, jiwa kita juga terganggu kan, betul nggak? Betul. Ada orang yang stres Bapak Ibu, dia masuk rumah sakit jiwa, lalu dia keluarkan ketika dia mulai sembuh, dia keluarkan satu statement begini. Orang-orang yang masuk rumah sakit jiwa adalah orang-orang yang mau mempertahankan hidupnya, tapi dia nggak bisa. Jadi bukan orang-orang biasa loh, orang-orang hebat. Tapi dia mau terus pertahankan hidupnya, pengertian hidupnya saudara. Dan dia gak sanggup. Dan dia masuk ke rumah sakit jiwa. Jadi bukan orang-orang susah, ada. Tapi banyak orang-orang yang pendidikannya tinggi Bapak Ibu. Hidupnya tuh luar biasa. Cuman karena dia menahan dirinya, dia merasa dirinya kuat. Gak bisa. Saudara. Ya. Jadi banyak sekali pengertian-pengertian yang ada dalam diri kita selama ini yang kita anggap itu udah bertahun-tahun, itu udah baik, udah. Ya, hati-hati ya dengan stres. Salah satu seseorang yang stres, saudara, karena urusan rumah tangga Bapak Ibu, tiba-tiba diabetesnya naik tinggi, melonjak saudara, dan salah satu dari kelingkingnya harus diamputasi. Selesai amputasi Bapak Ibu, ini parahnya. Selesai amputasi dicek lagi ternyata saudara diabetesnya itu maksudnya kaki udah menjalar sampai ke atas. Sehingga harus dipotong. Wah. Jari aja kita hilang satu jari aja kepotong rasanya gimana? Gak utuh, gimana? Senang? Wah, pada ketutupan ya. Ini kaki Bapak Ibu. Wah, gak terima, nangis terus. Karena stres. Kita lihat sekarang banyak sekali penyakit-penyakit muncul gitu ya dengan berbagai macam nama gitu Bapak Ibu dia dan tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia.
Karena apa? Karena kita lengah. Kita tidak tubuh kita ini loh yang penting. Udahlah Pak, udahlah. Apalagi kita berpikir udah faktor usia lah, wajar lah. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan kasih free will buat kita. Tuhan kasih tubuh ini saudara untuk apa? Kita yang kelola. Bilang sama-sama, saya yang kelola. Ya. Kita, oh kan saya udah serahkan kepada Tuhan Pak, terserah Tuhan. Betul, tapi yang kelola siapa? Kita. Jangan sampai kita sendiri saudara yang bikin tubuh kita bahaya. Ya. Tuhan ingatkan kepada saya begini, AC, kemarin saya baru cuci AC. Saya punya catatan kalau cuci AC. Istri saya bilang gini, udahlah Pak masih dingin kok. Kan cuaca hujan, ngapain? Iya masih dingin, tapi udah kotor. Kan udah berapa bulan kan? Betul waktu Yunus cuci kemarin. Yang kamar mana yang paling kotor? Ini Pak. Ya, saya rutin cuci AC gitu. Mobil, saya rutin ganti oli. Maka kalau yang beli mobil-mobil second saya, yang bukan pakai, wih enak banget nih Pak mesinnya. Ya, khususnya mesin, kalau body ya ini ya. Tapi kalau mesin, itu mesin rawat kan. Kan mobil itu gampang ya, rajin ganti olinya, pokoknya perawatannya udah. Ya kan? Itu aja kan. Rajin sudah. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya, gimana dengan tubuh? Hal yang luar mobil, AC, kemarin sekaligus saya ganti juga filter AC ya. Bukan AC, air minum. Saya pakai filter ganti juga itu ya. Itunya semua gitu ya, pos karbonnya, alkalinnya gitu, ganti. Karena itu kan penting gitu ya. Tapi Tuhan tanya kepada saya, gimana dengan tubuhmu? Saya bilang sama Tuhan ini, Tuhan saya udah jaga loh makan saya. Saya sehat loh makannya loh. Kalau istri saya bilang ini, berlima, yang paling bersih saya. Ya. Kalau dia masak apapun gorengan misalnya gitu ya, saya cuma nyentuhnya satu. Makan lebih deh, enggak. Kalau makan daging, misalnya daging babi gitu, saudara. Lemaknya saya hampir nggak pernah sentuh. Ya saya makan dagingnya aja gitu. Kenapa? Karena saya tubuh saya. Saya tahu tubuh saya, saudara, kolesterol saya itu udah berbagai cara Bapak Ibu. Tetap aja di atas 200. Tetap aja di atas 220, 230 gitu saudara. Ya. Lalu apalagi? Saya kalau kami bangun pagi, saya minum air putih pasti, ya 2 gelas, 3 gelas itu udah pasti ya. Lalu makan buah. Buahnya ganti-gantian pepaya, pisang, ya buah-buah lokal ya. Buah naga, gitu saudara. Ya gitu-gitu aja. Kalau musim mangga, mangga. Duren, Bapak Ibu, duren saya suka. Tapi saya mentok-mentok kalau makan duren 2 potong. Mentok-mentok. Enggak, wah pesta 1. Enggak. Saya punya self control gitu. Kenapa? Saya tahu kalau sakit tubuh saya kok bukan orang lain. Bukan yang ngasih sakit kan kita. Ya, gula, saudara. Kalau siang kami minum kopi segelas berdua aja gini, tanpa gula itu udah belasan tahun. Sudah lama sekali. Istri masak tanpa MSG itu sudah lama sekali, saudara. Tapi kemarin baru dibukakan. Kaldu jamur pun tetap ada MSG-nya. Sama aja. Tetap ada. Ya kan nggak terlepas gitu ya. Ya saya berpikir semuanya udah bagus. Tapi Bapak Ibu tahu, kalau tadi kolesterol, ini gula darah. Makanya persembahan tubuh kan, saya bilang wah ini nggak main-main, gula darah. Saya kalau ngecek gula darah sesaat bangun tidur, ya kan gula darah puasa ya, itu selalu di atas 130. 139, 137, bagusnya kan di bawah 100 ya. Setahu saya. Tapi dokter bilang nanti beda lagi masing-masing kan. Ya. Kalau habis makan itu pasti di atas 200. Gula puasa habis makan gitu ya. Pasti di atas 200 gitu ya. Ya. Lalu saya cek yang 3 bulan sekali? HbA1a ya. Apa? 1C. Itu ya. Saya cek saudara. Tahun lalu, bulan berapa saya lupa, saya cek itu saudara 5,7.
Masih aman kan karena batasnya itu 6,4. Kalau 6,5 itu kategorinya sudah diabetes gitu saudara. Bulan lalu saya cek saudara, saya kaget sudah 6,4. Dari 5,7, 6,4. Pada pola makan saya, gula saya bilang udah nggak pernah sentuh. Bapak Ibu antar soft drink di rumah saya, percayalah saya nggak akan pernah minum. Apalagi kasih permen. Ya, kalau cipung beda ya. Kecil. Apa? Capung kok cipung ya. Sedikit doang kecil ya untuk ini ya gitu ya. Tapi kalau dulu kan yang apa? Fisherman itu ya. Kan wah terus gitu ya. Karena nggak punya pengertian. Saya berperkara sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, kan saya sudah lakukan bagian saya. Manis-manis kan nggak pernah sentuh gitu lah. Nggak pernah sentuh saudara. Ya, saya tanya beberapa orang, termasuk salah satu saya tanya dokter nutrisi. Saya mau tahu jawaban dia apa. Waktu dia cek hasil saya dari hasil lab, dia bilang gini, Bapak ini terbalik. Bapak mesti rubah pola makan. Dia bilang gitu ya. Apa? Pola makan Bapak pertama harus lemak. Wah, kita yang bilang ini, wah puji Tuhan, samcan, oke? Bukan itu. Lemak baik. Maksudnya gitu, lemak baik apa? Buah alpukat. Alpukat itu lemak baik, bagus ya. Kelapa, ya, santan itu baik, tapi jangan yang dimasak. Kalau padang-padang itu udah gak baik. Misal gudeg itu udah gak ada sehatnya, tapi enak kan? Itu dimasak berapa jam itu, enak kan? Tapi itu udah gak ada vitaminnya. Bapak pertama harus lemak. Kedua harus protein. Ketiga baru karbohidrat. Dia jelasin. Lama saudara jelasinnya. Saya baru sadar saudara, ngobrol 1 jam, 1 juta. Jim, 1 juta. Jim. Kamu ngobrol sama saya 2 jam gratis kan? 1 juta loh, Madeline. Tadinya janjinya setengah jam, dep setengah jam ya. Tahu-tahu ngobrolnya 2 jam, nambah lagi. Ya sudahlah, namanya dia sekolahnya mahal, lulusan Amerika. Ingat saya pernah ke dokter gigi, bilang dok mahal banget nambalnya. Enggak, kuliah saya yang mahal. Gue kuliahnya di Jerman katanya, oh gitu. Jadi kuliah gue yang mahal gitu ya. Saya nangkep saudara. Tapi ada beberapa orang saya tanya cuman ngomong begini. Bapak sudah atur pola makan bagus. Udah bagus gitu. Ya, bukan salah berarti kan ya. Saya nggak bilang salah loh gitu ya. Ya. Bapak mesti ubah gitu. Oke, udah saya sekarang ubah karbohidratnya sedikit. Jadi nasinya betul sedikit atau ubi atau pakai kentang gitu ya. Jadi saya makan daging sama sayurnya yang banyak. Gitu saudara. Ya. Lalu saya cek beberapa bulan ini badan saya tuh beratnya turun loh. Tapi turunnya nggak bagus, saya tahu. Kok lemes ya, sampai 62. Kok bisa begini ya, makan stabil saya kan. Olahraga saya stabil. Hampir tiap hari kan saya jalan kaki, grounding lagi. Saya nggak pakai sepatu loh kalau jalan sini Bapak Ibu. Ya. Jangan coba-coba kalau belum pernah, apalagi lagi musim panas, melepuh. Saudara, ya, oke. Beberapa orang cuma ngomong gini. Satu yang Bapak belum lakukan, apa? Masa ototnya. Ponakan saya, Afat, saudara, dia punya alat gym gitu. Kiu, dia panggil saya Kiu tuh Om, hampir sini nge-gym. Ya nanti, di rumah juga Jacob juga, dia punya barbelnya banyak banget ya. Wah kayak badannya kebentuk kan dia. Hampir tiap hari gitu kan dia. Dia bilang hebat banget ya anak-anak gitu ya. Di otak saya Bapak Ibu, ini nih saya mau sampaikan. Ini nih kalau konsep kita nih, konsep sudah jadul ya. Di otak saya, nge-gym itu atau tempat gym itu sama dengan diskotik. Jadi jangan pernah suruh saya. Lu gebuk saya juga, saya gak akan pernah mau ke tempat gym gitu loh. Bagi saya itu untuk anak-anak muda aja gitu. Kita udah tahu cukup lah jalan kan. Udah bagus, sehat gitu kan, seger gitu. Ya, tapi saya mulai nangkep, iya ya. Dokter Nusi bilang gini,
Kalau Bapak bakar otot masanya dibangun, itu dia akan makan gulanya. Oh, ya bakar kalorinya, bakar lemaknya. Jadi bukan hanya pola makan. Saudara. Istri udah pernah bilang berapa bulan yang lalu, udah gue masukin dulu di tempat gym ya. Oh yang mana? Citra, Palem, Tangsi, mau yang mana? Lo bayarin, gue kagak datang. Saya udah ancam, lu jangan bayarin, gue gak datang. Lu suruh saya culuk masuk tempat gym. Aduh, gue bisa pulang saya bilang gitu. Tapi ini makanya Tuhan obrak-abrik saya bilang. Saya bilang, oke, saya mau. Kamu ikut juga ya. Hanya kami daftar, saudara. Kami daftar nge-gym, saudara, tapi pakai PT. Ingat ya, kalau di sini ngomong nge-gym bebas. Kalau di Bangka jangan ngomong nge-gym. Di Bangka tuh nge-gym tuh mabuk-mabukan. Pulang dari mana? Nge-gym. Hah, mabuk-mabukan ya? Itu orang Bangka. Bahasanya beda gitu ya. Udah daftar, saudara. Pakai PT tentunya. Kalau nggak pakai PT bisa kesel ya. Alat begitu banyak makainya gimana gitu ya. Saudara, saya berpikir ya udah datang celunguk berdua, saudara. Saya dulu ya, istri ya dia pikir udah dia treadmill. Wah, dia treadmillnya kenceng 45 menit, saudara, kan satu PT kami gitu loh, gantian gitu ya. Habis dia turun, saudara, jam dia kan. Wah, dia setengah jam udah loyo. Kenapa? Udah kehabisan tenaga di kardio dulu. Nggak boleh harusnya kan, santai aja gitu. Cuma nggak punya pengertian sayang. Udah, waduh saudara, baru angkat sedikit ngos-ngosan. Langsung PT-nya tanya, Bapak pusing? Bapak mual? Karena dia bilang gini, ada member dia anak 24 tahun, sama, baru pertama kali masuk tempat gym, saudara, langsung muntah. Kenapa? Nggak makan, pikir masih kuat kan. Waduh, saya bilang, ini luar biasa kan, latihan tangan masih mendingan. Masih mendingannya pulang tetap pegel. Aduh kok sakit ya. Pertemuan ketiga, latihan kaki. Wah, dorong ini kan terus, pokoknya angkat ini beban, itu saudara. Saudara tahu, saya gak bisa turun tangga. Aduh, kok gak bisa turun nih, saya bilang gimana ini. Betul loh. Waduh. Tapi ini yang luar biasa bagi saya. Abang udah ketawa, baru rasain lo kata Abang. Nggak enak buat kitanya. Tapi dalamnya saya, kok enak ya, nangkep ya. Capek luarnya, tapi dalamnya itu enak. Bagi saya luar biasa. Kemarin sampai, karena udah pertemuan ke-9 kemarin. Pertemuan ke-9 saudara, kaki saudara, dia kasih 80. Masih kuat kok, masih kuat. Pokoknya kamu ajarin saya bilang kayak anak TK aja ya. Ya PT-nya gede badannya. Anak muda berusia, ya milenial lah, bukan, 30-an tahun kurang begitu ya. Jadi banget, karena dia the best PT di tempat itu gitu. Kemarin dia baru dapat lagi the bestnya. Ya. Dia bilang kamu latih saya kayak anak TK ya. Pokoknya jangan malu, kamu lihat wajah saya boleh begini, tapi deh, saya belum pernah. Lalu ditanya gini, kok bisa fitness? Mujizat. Kamu tahu mujizat? Maksudnya saya nggak mungkin menginjak kalau Tuhan nggak acak-acakin saya. Kalau yang tiduran terakhir apa namanya? Ngeplank ya. Apa Bang? Plank. Ya itu ya. Pertama 1 menit. 1 menit juga berat. Kemarin terakhir disuruh saya, kok mau naik? 1 menit, 1,5 menit, 2 menit, kemarin 3 menit. Ya boleh lah. Bisa juga saudara. Tapi dia bilang gini, hebat loh kok udah seusia gini, baru 9 kali pertemuan udah bisa 3 menit. Saya bilang hebat, ini mujizat. Tapi saya merasakan, oh ini saudara. Jadi gak ada kebenaran yang kita pegang, ini pokoknya gak bisa. Kita ikutin Tuhan maunya apa. Saudara, saya cek lagi dong. Ya kan gak apa-apa namanya ada alat di rumah kan, cek saudara. Ya, saya lihat luar biasa kemarin gula puasanya 116. Yang tadi saya bilang 139 ya. Lalu gula
habis makan 2 jam saudara, yang tadinya di atas 200, kemarin saudara 139. Saudara. Tapi saya bukan pusing dengan hasil itu sih, tapi saya rasakan, oh Tuhan terima kasih Tuhan. Ini mengobrak-abrik saya, Bapak Ibu. Pengertian saya selama ini, konsep saya selama ini, saya sudah sehat kok. Ya, saya sudah lakukan kok. Saya nggak makan sembarangan, ya. Saya olahraga teratur, istirahat juga teratur. Saya nggak pernah begadang tidur sampai jam 1, jam 2. Hampir nggak pernah. Karena saya tahu kalau saya tidur jam 1, jam 2, ya tubuh saya nggak bisa gitu ya. Saya tahu sendiri gitu loh. Bilang, Tuhan ini luar biasa ya. Ini saudara. Jadi Tuhan mengingatkan kita, mempersembahkan tubuh. Gak bisa kita bilang ini sakit-sakitan, lalu bilang, ya Tuhan izinkan. Enggak dong. Kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu. Kenapa? Kesalahan kita sendiri. Saudara, binatang, burung. Karena papa saya pelihara burung perkutut, Bapak Ibu. Burung itu makanannya apa? Biji-bijian. Betul? Dia tahu. Saya nggak pernah lihat papa saya kasih daging buat burung. Pernah nggak Jimmy lihat papanya kasih daging? Mati burungnya. Betul kan? Enggak. Burung dikasih apa? Biji-bijian. Tapi kita sebagai manusia, kita nggak peka. Kita nggak tahu apa sih kebutuhan tubuh kita. Ya kan? Ini mau obrak-abrik kan. Dari daerah pokoknya makan karbohidrat, yang penting nasinya banyak. Karena kan dulu miskin kan, sayurnya sedikit, yang penting kan perut kenyang. Ternyata nggak bisa. Ya, makan nasi banyak, lalu nggak dibakar gitu, saudara, gitu, gulanya numpuk. Sehingga apa? Insulin di dalam tubuh kita tuh nggak bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi dia bilang, oh Tuhan, terima kasih. Saya nggak bilang ini terbaik ya, ingat ya, enggak ya. Tapi saat ini Tuhan sedang ajarkan saya seperti ini. Oke. Ya, saya ambil berapa puluh sesi untuk dilatih karena saya tahu mau ini alat-alatnya kalau salah gunakan, apalagi yang kaki kiri salah gunakan bisa ngantem kita sendiri kan, betul-betul. Kakinya posisinya gini, gerakan gini ya. Oh ya, ebengnya semua gini, mesti gini, busung dada. Oh ternyata saudara, orang-orang yang nge-gym tuh dadanya busung, karena dilatih busung dada terus gak boleh bengkok. Harus begini terus. Ya, yang penting jangan begini nanti. Wow, ini bagi saya ini luar biasa Tuhan ya. Setiap kali datang tuh disiksa loh. Iya, karena datang berikutnya nambah terus, beratnya nambah, kan dia kan punya catatan. Pokoknya sesuai kemampuan ya kok ya. Kalau capek bilang gitu. Saya bilang pokoknya saya capek ya saya berhenti. Ya, jangan sampai mati di tempat gym kan. Saudara, tapi Tuhan ingatkan ya. Ayo ini persembahan tubuh kita. Kita nggak bisa berkata, oh karena saya kena stroke. Ya Tuhan izinkan saya seperti ini. Supaya apa saya bisa mengenal Tuhan. Jangan seperti itu. Jangan. Ya. Nah, kalau kita masih bisa sehat, kalau kita bisa seger Bapak Ibu ya ini perlu. Ya, Bapak Ibu jangan tubuh kita nggak digerakkan. Ya, coba kita lihat terjemahan The Message-nya. Roma 12 ayat 1 terjemahan The Message-nya. Perhatikan ini. Markus, udah? Oke. Saya bacakan kepada Bapak Ibu ya. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Jadi begini yang ingin aku sampaikan padamu. Dengan pertolongan Tuhan, ambillah kehidupan sehari-harimu yang biasa-biasa saja. Tidur, makan, bekerja, dan berjalan-jalan, dan persembahkanlah kepada Tuhan sebagai persembahan. Jadi seluruh area hidup kita Bapak Ibu itu adalah ibadah kita. Jadi ketika engkau sedang bekerja di kantor, bekerjalah untuk Tuhan karena engkau sedang ibadah. Ibu-ibu kau sedang masak, masak betul-betul untuk Tuhan, bukan untuk suamimu, untuk anak-anakmu. Nanti kalau untuk suamimu, untuk anak-anakmu, ketika anak-anakmu gak makan kau kesel. Orang udah susah-susah masak gak dimakan. Tapi lakukan Pak, untuk Tuhan, kenapa? Itu ibadahmu.
Jadi ibadah kita bukan hanya di gereja. Bukan. Tapi seluruh area hidup kita itu adalah ibadah kita. Kata ibadah itu worship. Ya. Kata worship itu sebenarnya apa? Hubungan intim dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita sedang intim dengan Tuhan. Jadi bukan lakukan buat aku, tapi buat Tuhan. Ini sadari. Jadi banyak hal. Gak bisa kita tidur sembarangan, makan sembarangan, ya. Orang ngerusak tubuhnya dengan asap rokok, dengan vape, dengan minuman keras, dengan narkoba. Lalu sakit nyalain Tuhan, gak bisa. Apalagi kalau udah mati, tulis di batu nisannya. Telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ayo, baik gak? Ya enggak, kalau matinya sakit-sakitan, ya enggak baik dong. Jangan-jangan belum dipanggil Bapak. Tapi tulisnya kan telah dipanggil Bapak pulang ke rumahnya di surga. Belum tentu ke surga, jangan-jangan nyelonong ke neraka. Ya, kenapa? Karena kita tidak kelola. Jadi ini kita sadari, saya bilang wah Tuhan. Ini bagi saya sih luar biasa banget sih. Ya, bagi saya sih ini mukjizat buat saya sih. Kok bisa Tuhan bawa ke tempat gym seperti ini. Ya, saya ambil di siang hari karena memang masih kosong. Dia bilang kok kalau sore hari full. 4 lantai gitu, peralatan begitu banyak, penuh. Karena membernya aja hampir 1000-an orang. Ya, karena dia punya 200 outlet, udah gede sekali. Jadi bisa, saya mau nanti lagi ke Bandung, ya bisa pakai. Karena kan sebagai membershipnya. Ya, tapi saya bilang ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Semuanya Bapak Ibu. Semuanya, engkau yang masih kuliah buat Tuhan. Ya, jadi engkau lagi bisnis apapun, bisnisnya buat Tuhan. Bukan buat aku, kepentingan aku enggak ada. Kenapa? Karena itu ibadah kita. Jadi enggak ada yang saudara lakukan setengah-setengah, saudara lakukan malas-malas, enggak ada. Ya, ini parcel yang di Pamulang Bapak Ibu ya, sampai kemarin kami nginep. Saya cari tempat kos yang sebulan aja gitu. Ya, ternyata di depan ruko itu ada satu perumahan ya, dapat saudara, udah kami kemarin sampai nginep di sana berdua. Sampai dibilang ini, kok Tuhan bawa kita ini aneh-aneh ya tempat kos. Ya udah kita kayak awal menikah aja. Orang awal menikah kan belum punya rumah, udah ngekos aja berdua ini. Ya, kita nikmati ya, kecil lah namanya kamar kos gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa, hati kita bergelora, hati kita nikmati. Ya, saya kasih tema khotbah saya hari ini. Ibadahmu palsu atau sejati? Tanda tanya. Kita sendiri yang bisa jawab masing-masing. Kalau kita sembarangan dengan tubuh kita. Ya, saya ngingetin mama berulang-ulang kali. Ma jangan minum obat terus ma. Jangan. Ya karena punya darah tinggi kan, punya diabetes juga. Jangan. Mama mesti sadar, hidup mama bukan ditentukan dari obat. Hidup mama semuanya Tuhan. Saudara luar biasa loh, dia ngikutin saudara. Ini udah berapa minggu ini dia tidak minum obat lagi. Tapi saya bilang bukan ngikutin saran saya, tapi dari dalam hatimu apa. Saya bilang pasti gak bagus kok. Setuju gak Bapak Ibu minum obat seumur hidup? Itu kan kimia. Ya, itu juga nggak menyembuhkan, saya bilang itu kan bisa merusak organ-organ tubuh yang lain. Jadi hari ini ya kita pertanyakan kepada diri kita, ibadah saya palsu atau sejati atau ori? Pembeli sering tanya ya di online, Gan ini sepedanya ori apa enggak? Kenapa pertanyaan itu bisa muncul? Karena banyak orang beli saudara yang KW. Yang palsunya, menyerupai aslinya gitu saudara. Dia bilang asli. Tapi Gan kok ini ada tokonya pakai fotonya, foto sepeda Agan, deskripsinya sama, ini punya Agan enggak? Tapi harganya beda. Ini harga standarnya 3 juta, orang ini cuma jual 1 juta. Saya bilang orang suka jiplak. ATM, amati, tiru, modifikasi. Orang yang suka ATM itu tidak bisa melihat Tuhan dinamika. Tuhan kita tuh kreatif.
Tuhan kita tuh dinamis, dia ada dalam hidup kita. Semua akan muncul. Kalau apa? Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Gak perlu ATM. Kita mulai belajar dari orang lain. Tapi percayalah, Sang Hikmat itu yang akan mengajarkan kita. Parcel ini saya bilang isi kan belum pernah kan. Tapi Tuhan yang akan ajarkan kamu gimana caranya. Tuhan yang akan ajarkan kita nanti gitu. Sambut aja. Bukan kita yang mau kok. Orangnya pemilik yang datang, pemiliknya yang kirim gitu Bapak Ibu ya. Kita nggak keluarin apapun ya. Nanti bisa konsinyasi. Saya bilang, kok ada seperti itu. Kenapa? Semuanya tentang Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.